Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى دارين فاستمسك بها ولزم تنل ما تشتهيه وتدعي واعلموا عباد الله أن من اتق الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا فمن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. عباد الله أيها المؤمنون رحمكم الله, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, panutan bagi kita umatnya yang ingin mendapatkan ridha dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah menyatakan sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad, pada sosok Nabi Muhammad teladan yang mana itu diberikan oleh Allah, teladan bagi mereka orang-orang yang mengharapkan kedudukan dan ridha dari Allah, mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan di hari akhir, dan juga mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ayuhal ibad, jadikan Nabi Muhammad panutan kita, contoh dalam segala hal, dalam ibadah kita maupun bukan dalam segi ibadah, dalam ketaatan ataupun bukan dalam ketaatan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda khadim Rasulillah. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya saya pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan makanan yang berisi labu di dalamnya, maka Nabi pun mencari dan memakannya dan terus mencari dan mengorek daripada makanan tersebut. Jikalau ada labu langsung dimakannya oleh Nabi Muhammad. Maka sejak saat itu, kata Sayyidina Anas bin Malik, makanan favorit saya adalah labu. Bukan karena beliau pernah merasakannya, bukan karena beliau pernah mencicipinya, tapi karena dia melihat Nabi Muhammad begitu menikmati makanan tersebut. Ayuhal ibad, perhatikan dalam hal ini, padahal memakan makanan seperti labu atau semacamnya bukanlah bagian daripada ibadah, tapi beginilah kesungguhan para sahabat Nabi dalam meneladani Rasulullah, dalam mentaati Nabi Muhammad dan mentaati Allah. Segala hal diikuti apapun yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi itu bukan khususiyah buat Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu ayuhal ibad, Allah nyatakan di dalam ayat tadi yang kita bacakan, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh terdapat pada diri Rasulullah. Allah tidak katakan sungguh terdapat dalam amal taat Nabi Muhammad.
Allah tidak katakan sungguh dalam amalan ibadah Nabi Muhammad, tapi dalam sosok Nabi Muhammad teladan buat kita. Ketika kita berbahagia, maka teladanilah bagaimana cara berbahagianya Nabi Muhammad. Ketika kita bersedih, maka teladanilah cara bersedihnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi berjalan atau berdiam, maka ikutilah bagaimana apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ayuhal ibad, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah nyatakan, sampaikan hai Nabi Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian hai umat mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, kata Rasulullah. Ikuti Nabi dalam segala hal, maka niscaya yuhibbukumullah, Allah yang bakal cinta kepada kalian. Ayuhal ibad, as-syan kullu syan. Sesungguhnya inti dari segalanya bukan mencintai Allah, tapi siapa yang dicintai Allah. Kalau mencintai Allah, semua orang bisa mengakuinya, baik orang yang rajin ibadah ataupun orang yang malas ibadah, baik orang yang melakukan taat maupun orang yang malas melakukan taat. Semua orang bakal beranggapan bahwa mereka adalah pecintanya Allah Subhanahu wa taala selagi dia beragama Islam, selagi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka semua orang akan mengakui kami atau saya adalah orang yang cinta pada Allah. Tapi ayuhal ibad, perkara yang penting bukan hanya mencintai Allah, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang disayang Allah, menjadi orang yang dirahmati Allah, menjadi orang yang dilindungi Allah. Maka tidak ada jalan melainkan hanya mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Apalagi ayuhal mu'min, setiap amal ta'ah kita, amal ibadah kita akan jauh lebih berkualitas jikalau kita berusaha melakukan ibadah sebagaimana Rasulullah melakukan ibadah tersebut. Nabi nyatakan di dalam hadis, Nabi tidak katakan ayuhal ibad, sallu kama usalli, salatlah kalian sebagaimana saya salat, kata Rasulullah. Nabi tidak katakan hal seperti itu ayuhal ibad. Sebab kalau kita melakukan salat sebagaimana salatnya Nabi, kita nggak bakal sanggup. Nabi adalah orang yang sangat khusyuk di dalam salatnya. Nabi adalah orang yang benar-benar merasakan nikmat di dalam ibadahnya. Sampai dalam salat pun Nabi katakan, innama ju'ilat qurrata 'aini fi shalah. Sesungguhnya penghibur hatiku ada di dalam salat. Hingga datang waktu salat, Sayyidina Bilal bin Rabah belum lagi mengumandangkan azan, maka ditegur oleh Nabi Muhammad sambil mengatakan, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, cepat hibur saya hai Bilal, cepat hibur saya ya Bilal, saya sudah tidak sabar ingin mendirikan salat, kata Nabi Muhammad. Tapi ayuhal mu'min, lihat apa yang disabdakan Nabi kepada kita. Nabi tidak katakan salatlah kalian sebagaimana aku salat, tapi apa kata Nabi Muhammad? Beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Artinya apa ayuhal ibad? Ketika kita bisa mencontoh secara zahirnya salatnya Nabi Muhammad, walaupun belum secara makna sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, maka itu sudah menunjukkan kualitas dari segi ibadah kita. Satu contoh ayuhal mu'min, ketika kita salat berjamaah dengan salat seorang diri, maka nilainya salat berjamaah jauh lebih banyak dibandingkan salat seorang diri. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama bahwa salat berjamaah hukumnya adalah sunnah kifayah atau sunnah mu'akadah, suatu sunnah yang sangat dianjurkan, dan menurut sebagian ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Yang mana ayuhal ibad, Nabi menyatakan di dalam hadis, sallu bil jamaah,
Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah jauh lebih banyak pahalanya 27 kali lipat dibandingkan orang salat sendiri. Padahal kalau kita lihat orang salat berjamaah dengan salat sendiri, jumlah rakaatnya sama, yang dibaca pun sama, tapi pahala berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadahnya meningkat dikarenakan dia berusaha mengikuti bagaimana cara Nabi salat, yaitu dengan salat berjamaah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, salatum bisiwak afdal min 70 salat bila siwak. Salat dengan bersiwak sebelumnya lebih afdal dibandingkan 70 salat selain kalau dia tidak bersiwak. Kalau kita perhatikan bersiwak ayuhal mukmin, sebentar, sesaat, cuman menggosok gigi kita sebelum kita sholat dengan niat yang diajarkan oleh ulama, nawaitu istiyaka lis-shalah. Tapi subhanallah, ketika dia bersiwak sebelum sholat, langsung kualitas ibadahnya, pahalanya meningkat 70 kali lipat dibandingkan orang yang sholat tanpa bersiwak sebelumnya. Kenapa ayuhal mukmin? Sebab dia mencontoh Nabi Muhammad. Begitulah ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin mendapatkan karunia dari Allah, ingin selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak ada jalan melainkan hanya mencontoh Nabi Muhammad. Dinyatakan oleh ulama, kullu turuqin ilallah masdudah illa man iktafa asara Rasulillah. Segala jalan menuju Allah terkunci rapat, melainkan hanya berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Kalau ada hamba, ada seorang manusia, seorang muslim berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi berbeda jauh dengan caranya Nabi Muhammad, tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, menyimpang dari syariat Nabi Muhammad, walaupun dia memiliki niat yang baik, tentunya tidak akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mukmin rahimakumullah, satu contoh yang ingin saya sampaikan dalam masalah ini, seperti ada ketika seseorang sedang menyampaikan khutbatul Jum'ah layaknya saat ini. Kemudian ada orang yang berbicara, maka tentunya orang yang berbicara yang tidak mendengarkan khutbah akan kehilangan pahala Jumatnya. Walaupun dia hadir tapi tidak mendapatkan pahala salat Jumat berjamaah. Kemudian dinyatakan oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, man qala li sahibi ansit wal imamul yakhtub faqad laghat faman lagha fala jum'atalah kama qala Rasulullah. Barang siapa yang menyuruh diam orang yang berbicara saat khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbarnya, maka yang menyuruh diam sekalipun juga kehilangan pahala Jumat. Kalau yang berbicara sudah pasti kehilangan pahala Jumat, maka yang menyuruh diam pun juga kehilangan pahala Jumat. Walaupun niatnya baik, walaupun niatnya tulus untuk Allah, walaupun dengan niat agar ini orang tidak mengganggu jalannya khutbah, tapi tetap kata Nabi Muhammad, begitu tidak mengikuti cara dan ajaran Rasulullah, maka orang yang punya niat baik sekalipun juga kehilangan pahala Jumat karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Maka ayuhal mukmin rahimakumullah, jadikan Nabi Muhammad teladan dalam kehidupan kita. Pelajari sejarah hidupnya Rasulullah, pelajari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad kesehariannya, agar kita bisa mencontohnya, agar kita benar-benar bisa meneladaninya, dan ambil kabar. Orang yang mencari tahu tentang kehidupan Rasulullah, yang mempelajari sejarah hidupnya Rasulullah, dijamin dia akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad dan akan selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan khutbah Jumat yang singkat ini kita bisa menjadikan benar-benar teladan kita hanya Nabi Muhammad. Contoh buat kita dalam kehidupan kita yang singkat ini, yang hanya sementara ini, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah, dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qad qala Allah ta'ala wa qawluhu al-haqqul mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim.
aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah taqwallahi allati la yaqbal ghairaha wa la yarham illa ahlaha wa la yuthibu illa 'alaiha wa 'alamu ibadallah innallaha amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati musabbihati bi qudsih wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'mima. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran min ibadihi takrima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa miftahi babil yasar wa taryatil aghyar wa ala jami' khulafa'ir rasyidin min ba'dih a'immatil jali sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala Hasan wa Husain sayyidil ahsabi ahlil jannah fil jannah wa rayhanatin nabiyyika bin nasi sunnah wa ala ummihim al-hawra Fatimataz Zahra wa Khadijatul Kubra wa baqiyatu ummahatil mu'minin wala Hamzah wa Abbas wa jami' ahli baiti Rasulillah alladzi tahartahum min danasi wal arjas wa jami' ashabil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم انصر أمة الإسلام في فلسطين. اللهم انصر أمة الإسلام في جميع بقاع الأرض. اللهم انصرهم. اللهم أيدهم. اللهم اقض حاجتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله أمركم بالثلاث ونهاكم عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه من نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله خبير بما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا